Halo teman-teman, selamat datang di Learning Journal, masih bersama saya. Perkenalkan, nama saya Leno Herunisa. Saya adalah siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kelompok 3, gelombang 4, golongan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang korupsi. Korupsi dalam bahasa Indonesia berarti tindakan setiap orang yang secara hukum melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mari kita simak materi selanjutnya. Tindak pidana korupsi. Berikut definisi tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Yunani, yakni corruptio, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi berdasarkan tipenya dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama, korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Kedua adalah korupsi yang memeras atau extortive corruption. Adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Ketiga, korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada korupsi defensif. Adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Keenam, korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. Terakhir, ada korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Ciri-ciri korupsi yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik kebenaran hukum. Kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan keenam, mengkhianati kepercayaan. Yang selanjutnya adalah penyebab korupsi. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Dan ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kemudian kelima, kemiskinan dan keserakahan. Keenam, pemberian imbalan jasa. Dan ketujuh, gagalnya pendidikan agama dan etika. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ada dua unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama, unsur subjektif meliputi setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Yang kedua, unsur objektif meliputi janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Dalam materi pokok semakin jauh dari korupsi ada beberapa jenis-jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya kita bahas tentang tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan untuk pemberantasan korupsi melalui perbaikan akhlak dan moral. Ada beberapa peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipatif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan kesembilan keadilan. Internalisasi dapat terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya, dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadinya hal tersebut maka diperlukan lingkungan yang berintegritas, misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Proteksi integritas, misalnya pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran diri. Kemudian perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran diri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Sekian Learning Journal kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Learning Journal berikutnya. Terima kasih.